Saya tahu barang ini kemudian harus disurvei itu dia. Kemarin berikut Pak Tom ini sekeluarga juga, karena istri beliau ini keluarga saya. Ya, saya nggak bisa mengatakan itu, Pak Thomas. Tapi yang saya tidak bisa lupa pada satu titik ketika saya difoto, kalian juga pernah ada balah tuh dia kayak tapi hidup kita tidak ditentukan semata-mata oleh masa lalu. Masa lalu hanya membentuk karakter hidup. Kita mencintai, mengayomi, meneguhkan, menghibur, dan seterusnya. Karena saya terlalu jadi pemimpin satu saja. Anda dipertaruhkan pada sebuah komitmen, bisa mencintai, bisa melayani. Jadi mencerotos atau bohong, telur datang kepuk, mata terdapat bengok, 5 datang dia, tidak tahu kesini. Itu tugas seorang pemimpin. Maka pemimpin menjadi tiang gantungan untuk mempertaruhkan semua. Kalau hari-hari ini kita sepakat mengatakan ada yang tidak sehat, maka tugas pemimpin menyehatkan. Dan kalau dia sehat, tidak perlu ada pemimpin. Maka Tuhan Yesus mengatakan pendekatan Biblis itu sesungguhnya aku datang untuk kamu yang tidak sehat. Maka ketika Yesus disalibkan di Kalvari, ada 2 orang di sana. Satu di kiri menghujat Yesus karena dia tidak cukup mengerti saja. Keberatan bercerai. Tapi sebelahnya, Anda kok disalibkan menurut hukum Yahudi, orang yang disalibkan orang yang jahat. Tapi ada satu yang sebelah kanan Yesus, dia mengatakan, jangan. Mereka tambahin teman. Kalau saya pernah melihat dia, siapa dia? Lalu sikap Yesus hanya senyum dan ketawa. Di bawah narasi dia mengatakan yang sebelah kiri, Bapak, maafkan dia, kan dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Pertanyaannya, apakah orang diselamatkan atau tidak diselamatkan juga? Karena Tuhan selalu pada posisi mencintai orang-orang yang tersesat atau tidak mengerti itu harus tersendiri. Sebelah kanan dia bilang, kisah asik itu kepada saya minta betul, saya lihat betul ini orang memberi kesaksian terlalu sebagian, mencintai, mengusisat, menyelamatkan, menghibur, meneguhkan, dan menyelamatkan muka bumi terutama bagi orang-orang sejamannya di Israel pada waktu itu. Secara khusus untuk umat Yahudi. Maka Yesus mengatakan, saat ini pula engkau bersama dengan Bapa di surga. Jadi dikaitkan dengan emosi menggerai, tapi dibalaskan. Yesus itu menurut prosesi itu, perhentian ke-15 Yesus mati. Tapi demonya dibalaskan. Demo yang ke-15 berarti Yesus mati. Ini semua analogi politik saja mau menggambarkan bahwa Thomas itu juga berkarya dalam sebuah kehidupan. Ketika KMBA saya beberapa hari lalu, saya teringat juga mengingatkan kembali saya dipotong karena itu. Kedua sebagai keluarga juga. Saya tidak ada terlalu jauh sudah urusan politik. Soal siapa jadi bupati 27 November itu urusan lain. Tapi siapapun yang ingin mendaftar di Batai, termasuk Nasdem, karena kita juga terpanggil ke sana. Maka saya kira kita sepakat karena Nasdem juga membuat tagline Nasdem membangun. Saya juga mungkin tadi tidak dianggap mendadak, tapi saya lagi mempersiapkan dokumen untuk sudah ketemu Bapak sekalian. Pak Vincent juga sama. Beliau ini teman saya. Suka duka kehidupan sebagai seorang demokrat. Kadang-kadang juga berhadapan dengan tipikor juga dulu. Tahu kita pada itu, tapi
dalam diskusi kita saling melakukan. Apa yang saya lakukan dulu Pak Vice, saya mau mengingatkan pemimpin itu tidak berada pada situasi yang normal. Jadi pemimpin harus berada dalam situasi yang tinggi. Hari-hari ini Manggarai menurut saya macam ketika orang kritik begini, baik, betul ada bupati, tapi Anda dipakai selalu begini. Secara politik tidak gagal, secara politik, karena itu terjawab melalui LKPJ dan LPPD kita, laki dan seterusnya. Tapi terserah menurut rakyat, nah menurut perasaan saya begini. Bakat betul sama wakil. Bakat itu sebuah gambaran terhadap leadership yang mencemas. Jujur, hari ini saya datang di Mas, hanya mau ingat, saya mau jadi bupati. Dari wakil bupati jadi bupati. Bukan untuk melawan siapa-siapa, tidak. Saya merasa kuat karena sedang dihantar oleh pikiran banyak orang. Rakyat Manggarai, selain karena pikiran saya juga darah mendorong saya untuk maju jadi bupati. Mengapa itu terjadi? Begini cerita dekat. Jabatan wakil bupati ini kalau salah diterjemahkan, maka kemudian jabatan ini jabatan inkonstitusional, jabatan yang tidak ada apa-apa. Secara atributif menurut konstitusional negara tidak kelihatan apa kewenangan atributif yang pada seorang wakil bupati. Maka kemudian yang diperlihatkan di mana-mana di Indonesia, jabatan seorang wakil bupati ini kewenangan mandatori. Tergantung bupati. Karena tanda tangan akhirnya melahirkan kebijakan apapun pada seorang bupati. Maka tugas yang tidak terkatakan pada seorang wakil bupati hanyalah memberi saran, memberi masukan kepada seorang bupati sebelum melahirkan kebijakan agar kiranya bisa diberikan sedemikian rupa untuk melahirkan keputusan yang populis. Karena yang baik dalam itu ada itu. Sudah yang tulis yang bagus ini. Pak Fabi dan teman-teman sekalian, mungkin teman-teman bisa. Saya 29 jadi pegawai, bukan sedang mendeklarasikan bahwa saya orang tidak. Tapi siapapun yang ingin menjadi pemimpin daerah harus memastikan dia itu orang baik, jujur, untuk memastikan bahwa Anda hadir untuk situasi Manggarai yang tidak normal. Orang Manggarai hari-hari ini lagi membentuk siapa pemimpin yang populis, yang memastikan bahwa Anda hadir supaya Manggarai tertib, aman. Oleh karena itu, di mana-mana, Pak Ipi, saya ngomong, ada 4 konsumsi dasar yang harus diperhatikan oleh siapapun dia jadi bupati. Pertama, dia pegawai. Pegawai itu perancang, pelaksana sekaligus sebagai evaluator setiap program dan kegiatan yang ada untuk mendukung yang namanya kontrak politik seorang bupati. Dia bisa tidak. Kalau salah dikelola sih, maka dia akan mengganggu banyak orang. Saya kalau jadi bupati, pegawai itu harusnya manis. Hak dan kewajiban dia berjalan seimbang, dan ini menjadi atensi seorang bupati. Kedua, dengan Forkopimda. Mereka ini pimpinan daerah, teman-teman sekalian, sudah diperhatikan di bidangnya masing-masing. Jangan tunggu air di leher baru kita bilang kita temannya. Jangan begitu. Dari awal, karena mengerti cara kerja dan sistem yang terjadi. Oleh karena itu bagi saya, kalau saya jadi bupati, pastikan juga Forkopimda itulah bagian integral dari sumber daya manusia orang Manggarai yang bisa mencetak pertama ketertiban umum, kemudian Kamtibmas, akan hukum, dan ini tidak ada urusan
memastikan supaya secara teritorial Manggarai ini dipastikan aman. Ketiga dengan DPR, saya ini selalu heran kan ruang paripurna itu sebagai ruang konflik dan perdebatan. Kenapa tidak ada ruang perjumpaan kita? Memang DPR itu siapa ya? Itu kan teman kita, keluarga kita. Secara formil oke lah, dia disebut dalam undang-undang sebagai mitra. Jadi kesejajaran Allah pada pertaruh itu saya. Lalu 3 hak utama: pajak, kontrol, legislasi. Kalau ini dibangun dengan baik, tidak selalu formil kita di paripurna. Di luar itu bisa dibangun ya Pak. Maka barang ini selesai. Haknya dewan tidak paham itu apa hak dia, tidak berikan sesuai dengan kondisi keuangan negara. Ya, sengketa sini pasti bicara. DPR itu orang politik, maka hari-hari kerja dia juga politik, mempertanggungjawabkan kehadiran dia, eksistensi dia sebagai seorang anggota legislatif DPR itu karena politik. Maka banyak orang yang bekerja untuk menghadirkan dia. Pokir itu adalah bagian dari politik. Secara normatif itu ada. Maka kemudian itu diberikan secara terkhusus. Yang terakhir dengan teman-teman, saya sebut saja wartawan. Ya, tapi jangan wartawan yang bergerak boleh. Wartawan yang jangan tulis opini kalian. Tulis berita, saya ini bekas wartawan. Kalau tulis berita itu sumber data itu, jangan itu subjektif, pendapat pribadi yang menjadi sebuah tulisannya subjektif. Dalam konteks pendidikan demokrasi di Manggarai, saya minta teman-teman wartawan ini harus tulis berita itu berdasarkan pada data. Jangan menurut pendapat saya. Tidak boleh begitu. Anda boleh kemana-mana, ke kandidat siapapun, tapi jangan melahirkan demokrasi yang tidak sehat. Saya mohon maaf pada mungkin pernyataan saya agak keras, tapi sebuah ruang edukasi kebersamaan. Karena urus ini Manggarai bukan hanya milik seorang bupati, termasuk teman wartawan juga ikut menentukan opini publik rakyat. Maka menurut saya Pak Edi dan teman-teman sekalian, 27 November itu adalah rakitan cara berpikir semua elemen masyarakat. Ada pegawai di situ, ada Forkopimda di situ, ada DPR di situ, ada wartawan, ada LSM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, menyatu di dalam sebuah komitmen bersama yang bisa membangun Manggarai yang maju ke depan kita semua. Hidup sini silakan ya, Pak Fabi. Terwujudnya Manggarai yang maju. Maju itu singkatan dari mandiri, adil, jujur, dan unggul. Kita punya orang dan aspek input sumber daya manusia kita. Pemerintah, bupati, wakil bupati, sekda dan seluruh perangkat otonom daerah. Para pegawai. Kedua itu Forkopimda. Ketiga itu DPRD sebagai mitra sejajar dengan pemerintah untuk menentukan kearifan dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang populis supaya rakyat itu sejahtera dan makmur. Apapun tagline dari kandidat kita, negara atau mas, sama, hanya beda kalimat, ujungnya sama, mendarat dan berlalu pada konsekuensi, memastikan hadirnya pemimpin bisa melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Kata lainnya, untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, Pak Ketua, Pak Fabi, Pak Ipi, Pak Ferdi, Pak Thomas, Vincent, sekalian kalau saya mau bervincent Pak. Saya ini tidak siapa-siapa. Tidak punya apa-apa juga.
Kalau hari-hari ini secara pribadi saya dihina oleh sebuah pejabat. Memang politik hanya orang-orang yang merasa diri kaya, berkuasa. Tidak, yang berkuasa adalah orang yang punya niat baik membantu rakyat. Oleh karena itu, di ujung dari sambutan saya ini tadi bilang singkat agak panjang. Nasdem itu juga adalah aset dari representasi rakyat. Maka partai Nasdem. Saya tidak perlu ceritakan di sini Pak Thomas bagaimana ujung dari politik. Ini aset daerah. Maka saya memberi rasa hormat setinggi-tingginya. Nanti jatuhnya di fraksi. Saya hormat. Siapapun saya ke depan saya hormat. Bukan sekedar narasi politik supaya Nasdem satu ketika musuh saya jadi kandidatnya. Harapannya memang begitu. Maka saya datang. Diskusi jalan ya Pak Thomas. Nanti ujungnya di mana kita berlalu di mana nanti kita negara apa itu. Kemarin saya telepon Ibu Juli, saya telepon juga Pak Didi. Pak Thomas hanya selama per hari Minggu dia ingat waktu kami makan jagung sama di baik. Dan saya tidak sedang memaksakan diri sebagai mana ini masjid. Ada kejutan terakhir kemarin ceritanya Pak Thomas ini sudah duduk sebagai sekretaris Provinsi. Siapa ketuanya nanti mungkin Pak Ibu. Ya, ide. Saya bisa kudeta lagi. Tapi dah kudeta, makam jelas kan jelas. Saya tidak sedang berambisi amat, tapi merespon harapan banyak orang. Ide siap menjadi kuat. Siapa wakilnya itu dalam diskusi. Dalam diskusi politik kita. Akhirnya Pak Fabi karena mungkin tidak singkat dan sampai juga Ama mengatakan ini mau jadi bupati tidak mengerti urus jadi bupati. Saya ini akhirnya ini mau mengatakan sekali lagi, saya ingin lahir dari sebuah kepentingan sang pelaku. Negara ini dari kata mangkar dan air selalu yang terlepas dari sebuah perjuangan kita demi sebuah kemerdekaan. Manggarai juga disebut mengguru sesat dengan banyak persoalan yang tidak selesai. Siapapun dia yang menjadi bupati Manggarai betul satu saja tahu soal itu tidak. Kalau tahu menyelesaikan soal itu tidak sendiri. Sama-sama bupati, lagi bupati, sekda, perangkat otonom dan elemen termasuk DPRD bagian mencari solusi dalam persoalan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya rasa ini juga dalam doanya saya dihantar menjadi jagoan dalam politik 27 November 2024. Sisipannya Bapak sebuah doa juga bagi khusus soal wakil bupati begini. Saya ini terus dalam partai. Siapa wakil bupati? Orang cerita ini biasa itu, Pak, biasa. Nanti di ujung kita diskusi sudah di Kupang dan Jakarta. Kalau saya, negara besar saya jadi bupati. Tidak akan jadi wakil lagi. Karena kalau jadi wakil saya capek. Sama jadi bupati. Sambil siapa jadi wakil bupati saya akan memastikan dia happy. Saya akan beri peran kepada dia supaya ini Garuda yang disematkan oleh negara tidak ada bersinar di tempat. Itu prinsip. Silakan teman-teman di situ sekali lagi.